teman-teman Renover. Hari ini kita melipir sedikit. Kita ke acaranya The Botanical News di Bumi Pakuwobono. Di sini ada apa aja? Ayo teman-teman, kita keliling sedikit dan ketemu sama teman-teman tanaman lainnya. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan komen dulu ya. Oke, kita bakal keliling sedikit sebelum ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Oke, teman-teman, kita akan keliling sedikit. Di sini temu tanaman-tanaman yang eksotis di awal masuknya. Nanti teman-teman ketemu monster yang besar. Oke, kita mulai masuk. Di sini ada banyak tanaman eksotis dari Esta Garden. Ini Pakuwobono. Hari ini hari Minggu, hari terakhir pameran Folia Fantasia 2 The Botanical News. Di sini banyak Ini masih ada acara di Sekarang kita Monstera. mau Kita ada mulai keliling. workshop propagasi tanamannya Monstera. Kita kayaknya perlu teman. Kita keliling sama sehat dulu sama teman. Halo. Nah, pokoknya Halo. Halo. Hai. Halo. Ketemu lagi dengan Halo. Niko tujuan bumi. ketemu dengan Antang siap Kak. nanam. Teman-teman, kita keliling yuk. Yuk, let's go. Kita tamanin. Mau kemana? Ayo kita Oke. padu. Di mana ini? Kita tuh lagi di Folia Fantasia ceritanya. Jadi kita lagi di Folia Fantasia di Bumi Pakuwobono di daerah Blok M Kebayoran Baru. Acaranya tanggal 26 sampai 28 September gitu. Teman-teman mungkin belum bisa kesini, bisa nonton kita ya. Iya, jadi kalau kalian ya penasaran apa sih Folia Fantasia, nanti boleh diulang-ulang tontonan ini. Kalau ada yang miss, ditarik lagi karena Di mana? jangan lupa di YouTube-nya Kak Mostiara. Karena pokoknya jangan miss. Ini banyak banget tanaman-tanaman yang mungkin jarang kita lihat di Indonesia. Nggak cuman tanaman yang dari endemik Indonesia, banyak tanaman dari seluruh penjuru dunia. Oke. Kaniko. Kaniko, si Palungka. Bisa dipanggil Om. Oke. Sebelum kita ngobrol sama teman-teman yang lain ya, aku ngelihat banyak di sini buka booth juga kan, kamu? Buka bud. Oke, bisa ini nggak? Keliling booth aku dulu. Keliling booth kamu dulu. Oke. Ayo. Ayo kamu temenin aku dong Anton. Ini adalah booth tujuan bumi yang mana tanamannya dari seluruh penjuru dunia, terutama dari daerah Afrika. Ada dari Namibia, dari Somalia, dari Madagaskar. Pokoknya seluruh penjuru Afrika rata-rata ya. Tanzania pun ada, bayangin. Ini ada tanaman-tanaman yang bisa dibilang ada Pachypodium. Pachypodium. Nih Pachypodium kayak gini. Oke. Lalu ada Euphorbia. Euphorbia. Mirip semuanya ya? mirip bentuknya di daunnya. Ya. Daunnya beda bentuk daunnya. Mm-mm. Lalu ada Euphorbia guilleminiana. Ini rata-rata umurnya hampir semua ya di atas 20 tahun. Jadi udah Berarti lebih tua di mereka dong. hampir daripada lebih tua kamu. mereka daripada aku. Walaupun muka aku masih muda, itu kan 17. 17. Sisanya. Oh enggak kami tambah jauh bayi. Enggak, ini umurnya rata-rata di atas 20 tahun. Dan Oke. tumbuhnya ya sorry itu saya bisa dibilang ini wild specimen, dicabut dari alamnya langsung, tapi tidak untuk kita bunuh. Jadi kita perbanyak juga. Jadi kalau dibilang poaching itu buruk belum tentu. Poaching yang buruk adalah poaching yang tidak menanam kembali. Nah, kita kan ini kita ambil dan kita budidayakan. Gitu. Contoh tanaman paling tua Paling bisa tua dilihat mana? dari sini. Yes. Bukan ini kan? Oh iya, beda Oke. dong. Itu saya yang tua. Ini. Ini Oke. paling tua. Itu apa sih? Namanya Pachypodium baroni. Pachypodium Pachypodium baroni. Baroni. Umurnya bisa dibilang udah ratusan tahun. Mungkin lebih dari 200 tahun ya. Wow. Ini. Dan dia cara perawatan hampir semua jenis tanaman ini mudah banget.
Dia cuman cukup disiram maksimal 2 kali seminggu. Ini termasuk kaktus bukan sih? Masuknya sebenarnya bukan kaktus, lebih ke tanaman gurun. Kita sebutnya desert plants. Kalau kaktus tuh lebih yang kayak bulat-bulat, apa namanya, bowl gitu-gitulah, golden barrel gitu-gitu kaktus. Kalau ini masuknya kayak pepohonan, tapi dari gurun gitu. Banyak-banyak. Mungkin kalau kalian penasaran, bisa dilihat satu-satu. Nanti kalau penasaran, bisa langsung ditanya Kak Mustiara. Ini di mana? Bisa lihatnya di mana? Di akunnya Kak Mustiara. Enggak lah, di akun you. Iya dong. Di Akunnya apa? akun gue bisa di tujuan bumi. Oke, tujuan. Di tujuan bumi. Ya. Oke nih, kita Kita sekarang sambil lanjut yuk, kita jalan. lanjut ya. Ini ke beberapa tanaman-tanaman dari Mas Dede dari Ruang Tanam Jakarta. Sini Ton, temenin Ton. Jangan kabur-kaburan Ton. Udah kecil nanti hilang kamu. Saya megang minumnya doang. Ini iklan nggak boleh. Kita belum dapat endorse dari Belum dapat endorse. SPR itu belum nanti itu kan. SPR ini jangan. Nah, Tutup dulu. gue mau cerita. Kenapa kita kasih nama Folia Fantasia? Oke. Tapi lu tau nggak? Lu salah satu member nih. Lu salah satu founder. Kita tuh terdiri dari 7 founder. Siapa aja? Ketuanya? Ketuanya nggak ada ketua. Nggak ada ketua. Nggak ada ketua. Ada ketua. Kita nggak ada ketua. Kenapa? Meminimalisir terjadinya perdebatan. Oke. Jadi, tapi sebenarnya kita nggak pernah debat sih. Karena kita basicnya pertemanan yang apa ya? Yang asik. Yang asik. Jadi ada dari Kai, dari Plan Bros, Siap Nanam, Anton, aku, Niko dari Tujuan Bumi, Ica dari SK Garden, Kat Enko dari Iya, Bang Dede Ruang Tanam Jakarta. Terus habis itu siapa lagi? Udah 7 ya? Baca. Udah. SK Garden 7 beneran ya? Bener. Jadi konsepnya cuman pertemanan gitu ya. Pertemanan yang mana kita mau membuat sebuah acara, sebuah tempat wadah yang mana terisi dari orang-orang yang kreatif dan tanamannya yang selektif. Jadi nggak sekedar kreatif, jual tanaman nggak mau. Jadi harus kreatif, artistik, selektif, dan udah terkurasi dengan baik jenis-jenis tanamannya. Gitu. Jadi Karena tanaman kita juga beda ya konsepnya gitu. beda. Kita bukan kayak But gitu. but jual tanaman biasa. Enggak. Iya. Nah, kita itu bukan cuma jual tanaman, jadi kita mau memperlihatkan bahwa tanaman itu bisa diperlihatkan dengan artistik. Contoh, pakai pedestal. Contoh, pakai pot-pot cantik kayak punya Dede nih, contohnya nih. Nah, terus pakai bonsai, tapi bonsainya ditaruh di indoor. Jarang kan lihat bonsai ditaruh indoor. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi lebih nunjukin nilai plus si tanamannya apa sih? Nggak cuman tanam di pot mahal nih, tanam di pot bagus nih. Betul. Gimana bagusnya? Nah, Estetiknya sebelah mana? Iya. Inilah yang kita bisa tunjukkan dari penempatannya, stylingnya gitu. Ya. Ini tempatnya di mana sih? Di Bumi Kita di Pakuwon Bumi ya? Pakubono Pak, di itu- Kebayoran Baru. Oke, ini kafe kan sebenarnya. Kafe, Jadi kafe. semua orang bisa ke sini Bisa kan? kesini dan Family. family friendly, pet friendly yang mau bawa betul. hewan, mau bawa child friendly, mau bawa anak kecil segala macam boleh kesini. Oke. Gitu. Yuk kita lanjut yuk. Nah, tadi aku sedikit menjelaskan ini tempatnya Dede, dia lagi bawa, dia nggak terlalu bawa banyak monstera ya. Iya. Dia bawa Lagi- tanaman-tanaman menarik sih. lagi itu ya, lagi acara dia ya. Iya, ini Ngisi lagi ada acara workshop. workshop. Jadi propagate monstera dari Dede Oh, oke. gitu. Nah, sekarang kita lagi Ini di apa salah lagi nih? satu tenan baru kita. Jadi sebetulnya kalau kalian tanya, apakah Folia Fantasia bisa join segala macam? As a founder sudah valid 7 founder, 7 brand. Cuman kalau kalian mau join ketika kita bikin acara seperti ini, itu boleh banget join. Kalian bisa ajuin, bisa nggak kita join di acara kalian di Bumi Pakubono, kita bawa tanaman ini, itu. Nah, kenapa kita membatasi? Karena kita mau tanaman yang ditampilkan adalah tanaman yang sudah terkurasi dengan baik. Tidak hanya dari segi fisiknya atau looks-nya, tapi kesehatannya juga. Iya kan? Kita nggak mau yang kayak
Datang tiba-tiba buat tanaman menarik, tapi pasti buka nggak ada akarnya, baru cutting ternyata. Nah, Tapi kayak bisa nggak gitu-gitu. sih? Ini kan aku lihat dari keliling-keliling banyak monstera, banyak yang lain. Betul. Karnivor belum ada kayaknya. Betul, jadi itu membuka peluang buat teman-teman yang punya mungkin seller-seller carnivore plants. In the next event, kalau kalian mau join, kita terbuka banget. Boleh. Ada seleksi nggak sih? Ya, ini dia balik lagi. Kita Ada tuh nggak sih? jatuhnya kita menyeleksi. Oh gitu. Kita mengkurasi brand-brand. Jadi nggak semua kita bisa terima. Jadi bukan kita sombong atau gimana ya. Kita mengkurasi agar apa? Agar marketnya terjaga dengan baik. Agar tanamannya juga yang ditampilkan nggak cuma tanaman yang bisa dibilang mudah ditemukan atau pokoknya kita mau menampilkan banyak yang spesial. Oke. Nah, Oke, contohnya sekarang ini. ini apa? Ini adalah tenan baru kita Ya. dari Istana Bumi. Oh enggak, Istana Anturium, sorry. Istana Anturium. Jangan Mereka ditambah-tambah pakai punya sendiri dong. belum. Istana Anturium. Sorry, nanti dikat, tolong dikat. Istana Anturium, mereka spesialisnya ada beberapa jenis tanaman sebetulnya. Iya. Yang pertama Anturium, yang kedua bonsai. Bonsainya majoritinya lebih ke cemara. Oh, cemara. Nah, cuman mereka itu lebih fokus ke tanaman-tanaman seperti Anthurium bird nest. Jadi ada jemani, ada hukeri, dan rata-rata variegata gitu. Nah, di situ ada apa tuh? Nah, ada Anthurium brownie. Dan mereka spesialisnya mereka punya Anthurium brownie pink. Brownie pink. Iya, nah ini belum keluar nih pinknya. Pinknya nanti biasanya dari ujung, dia akan masuk ke tengah gitu. Dia punya beberapa tanaman yang bisa dibilang jargon-jargonnya bird nest lah. Ini mau gitu. punyanya nih. Ini kita panggil yang punya langsung kali ya. Sini bentar coba, sini bentar. Sini bentar, kenalan dulu. Nah, coba. Halo teman-teman, aku Susan dari Istana Anturium. Halo, Mas Suza. Kita ketemu lagi di sini ya. Iya kak. Oh, udah pernah. Iya, udah pernah. Oh, udah berarti udah. Mungkin teman-teman udah familiar dengan mukanya lah ya. Gitu. Oke, tadi kita udah ngeliput-ngeliput kayak gini. Kira-kira yang dijuarakan, yang Jargonkan dijargonkan yang mana sih? yang paling keren. Kalau sekarang nih ada ini adalah Anturium variegata pink kita, tapi dia uniknya variegatanya tuh ngebatik. Jadi mungkin boleh di close up. Nah, Ada biar motif kelihatan batiknya. ya. Ada Motif motif batiknya. Nih, tuh dia motifnya ngebatik. Ini benar-benar dibatik atau gimana? Iya, sayangnya alami ya itu ya. Kita juga mikirnya wah ini unik banget karena di seluruh greenhouse kita cuman ada satu ini kak, cuman satu, dan itu konsisten di semua daunnya juga ada bercak itu ya. Jadi emang di daun pupus baru pun juga ada udahan gitu. Itu yang kita jagoin sekarang sama brownie pink sih. Bener tadi udah dibilang Tadi ya. saat betul. kunci ya yang ini ya. Ada brownie pink. Betul. Gitu. Oke, aku lanjut lagi ya Kak Susan. Silakan. Let's go. Oke, dia. Yuk. Yuk kita lanjut ke sebelah sana. Di sana ada tenan dari Cut Co, dan di sebelah kanannya ada dari Siap Nanam. Siraman yang kita lakukan sampai kamu berapa? Nah, ini beberapa estetik styling plants. Mana? Aesthetic styling plants dari Cut Co. Dia bawa beberapa pedestal dan tanaman-tanaman rare bisa dibilang dari family Monstera. Jadi ada yang Potnya lucu-lucu. ini lucu-lucu. dibuat Pedestalnya sendiri. dibuat dan pedestalnya juga dijual sebetulnya. Gitu. Jadi ada dalamnya pedestal. apa ya? Dalamnya multiplex. Jadi multiplex kita lapis pakai cermin gitu. Ini kayak model studio foto gitu kan sih? Iya. Jadi kita mau membuat atau menampilkan nggak cuma sekedar tanaman dijual di rak. Jadi kita mau memberikan ini ide buat di rumah kalian. Kalau kalian lagi mendekorasi rumah di pojok-pojok ruangan, jadi bisa banget pakai pedestal kayak gini nih. Mau warna putih polos kayak di booth saya tadi, atau mau pakai cermin. Nah, Ini keren-keren banget ya monsteranya Kang Dadi ya. unik banget monsteranya. Gitu. Nah, di sebelah kanan kalian
ada tanaman yang dibawa dari teman kita Siap Nanam, Anton dan Maldini. Wow. Dari sini juga ada tanaman dari Konsepnya berair-air. berair. Memang dari konsep dari Bumi Pakubono ini adalah bisa dibilang sangat membumi. Begitu, karena memang namanya sudah Bumi Pakubono, jadi sangat cocok sama kita yang suka membumi lah ya, gitu. Ini ada beberapa tanaman dari Dede sama beberapa tanaman dari Anton dan Maldini. Anton bawa alokasi ya, anturium. Dede bawa monstera juga. Selain bawa bonsai tadi, Dede juga bawa monstera gitu. Apalagi Nah, nih? di belakang itu ada beberapa, bisa dibilang beberapa tempat untuk showing. Cuman akhirnya kita pindahkan ke depan karena di depan ternyata lebih cocok buat showing tanaman gitu. Di sini Nah, lebih banyak ke di sini untuk customer kali ya. iya betul, memang untuk tempat teman-teman yang kesini nongkrong. Nah, di sini kita juga ada tenan dari tanah. Dia jualan lampu, betul, dari tanah. Sport by tanah. Jadi kalau kalian yang mau growing tanaman di dalam rumah, butuh grow light, bisa banget langsung ke tanah ini. Tanah ya. Jadi itu sangat membantu kalau teman-teman yang mau naruh tanaman di kamar, naruh tanaman di ruang tamu, dan nggak perlu keluarin masukkan setiap pagi, gitu kan. Itu sangat membuat waktu kalian efektif dan efisien. Iya benar, sangat bermanfaat banget lah waktunya di indoor ya. Banget. Even nggak punya space besar kan, kita bisa pakai dalam ruangan gitu. Oke, teman-teman Anturium kayaknya kemarin kamu Siara sempat ke daerah Jawa Tengah, ke tempat teman-temanku, teman-teman Anturium ya kan, dan semua udah pakai grow light. Itu keren sih. Kenapa? Soalnya tanamannya akan tumbuh lebih stabil. Jadi salah satu positifnya adalah tanamannya lebih cepat tumbuhnya gitu. Yuk kita lanjut lagi. Oke, sekarang nih kita kemana lagi? Kita Kita ke tempatnya Imah kali ya. Iya, Kak Isa Boleh? ya. Di sini. Karena dia lagi bawa banyak banget tanaman endemik Indonesia, Iya. dan dia sempat bawa tanaman kan dia sempat dari Cina dan dari Jepang. Iya. Jadi banyak banget tanaman-tanaman yang belum pernah kita lihat. Oke. Kita langsung aja ke sana. Iya. Oh lihat nggak teman-teman udah pada nonton kan? Pasti tahu. Yang kemarin lihat yang view-nya 2100 dan lebih. Kita lihat siapa. Ya. Ketemu lagi. Kabar. Ketemu lagi. Oke, komen siapakah dia? Siapakah? Oke, aku lanjut ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol. Oke. Oke, Ayo. yuk kita lanjut lewat sini ke Kemana? boothnya Ica, boothnya Imah. Nah, Imah, kita Wow. Ya, yang jual adalah Mr. Ayu. Oke, dan angkarnya Oke, semua sekarang enggak kita ada di boothnya Imah. Lagi sibuk Lagi sibuk gak? lagi nego. Oh, lagi nego. Jangan dulu kalau lagi. nego ya. Ya, Kita Gini. Oke, Kak Ima, Yang satu. apa kabar? Sip. Terus kasih strap, Haris strapnya mana nih? Nah, ini kanan kiri Mas Erwin. Kanan kiri tolong dipandu Haris. Kamu Rian. baru pulang dari Atau Jepang. Kayaknya Yuna. seru banget deh. Seru banget. Oke. Itu kanan kiri ya, Mas Otong. Kanan Oh kiri, itu oke. namanya Kak Ima. Aduh, Mas, Kak Ima ini kayaknya kan, juga kanan kiri bagusnya. kita Boleh, tahu aku juga tanamannya nanti kan tambahin eksotis pas- ya. Enggak kayak orang Ekonomis. Iya. Pengen lihat sih Apa tuh? show buat teman-teman kan ya tahu nih. Jadi koleksi Iya, tanamannya jadi Kak Ima tuh apa aja pastikan sih akarnya biasanya? ini terisi Apa dari mana sama kita tanaman. dari ujung dulu? Dari Kak? sini ya. Iya. Iya. Akar kamu Sebenarnya sih tanaman aku tuh banyak kan kayak jungle vibes gitu ya. Iya, betul. Aku lagi suka banget palem-palem, ginger. Karena fern juga. Karena menurut aku Nah, terisi kan peminatnya masih jarang, Iya. padahal barangnya tuh cantik banget. Dan kadang mereka nggak tahu cantiknya tuh apanya. Makanya ini tugas aku untuk kasih tahu kalian. Kayak ini nih ginger nanti ini. kamu jangan Kamu lihat teksturnya. Ini dari Indonesia. Bukan. Ini Oh, kalau nggak bukan. salah Thailand atau mana ya, aku lupa. Saya udah bisa Iya. Tapi
Alpinia rugosa ini memiliki tekstur yang cantik banget, berkerut-kerut. Dan dia kalau kamu pegang bawahnya, ini berbulu bawahnya. Oh my god. Sama dong kayak Mac-nya berbulu. Iya dong. Oh iya benar. Iya kan? Iya. Eksotis banget. Dan dia nanti berbunga juga. Gitu. Kayak ini adalah Caryota zebrina. Kelihatannya biasa ya. Iya. Tapi sebenarnya dia palem tokek dari Papua. Oh, lihat ya batangnya ya. Iya. Naik di atas media Jadi tanah. memang Dan kadang terus tuh kelihatan saat kita muncul. cari di mana sih dia spesialnya gitu. Kaima dapat ini dari mana sih? Ada dari hunter. hunter. Jadi mereka tuh ada yang ngambil anakan terus udah mereka gedein jadi kolektor. Ada juga yang dari kayak nursery Pagrek Hambali. Mereka juga ngebibitin kayak gini-gini. Banyak sih sebenarnya, tapi kalau yang palem-palem ini kebanyakan Ima dari Pagrek Hambali. Karena udah dibibitin jadi lebih trusted ya. Belinya juga lebih Dan tenang. adaptasinya juga lebih Betul. Karena saya pernah beli kayak apa ya mapu-mapu itu. Iya. Saya coba Pak dari toko-toko hijau itu. Iya. Mungkin cabutan kali ya. Gampang mati ya. Keluar dikit airnya. 2 hari mati. Nah, iya karena gini yang dari Pagrek ini nih Iya. Kebanyakan mapunya tuh patternnya beda. Iya. Sudah cultivar, sudah dipilih corak yang terbaik. Pagrek itu kan perfeksionis ya. Kalau nggak bagus dia nggak mau keluarin. Jadi dia cuma kasih lihat kita yang bagus, yang dijual tuh cuma yang bagus aja gitu. Jadi makanya aku percaya banget sama barang-barang dia. Memang lebih pricey tapi lebih enak gitu koleksinya. Ini. Nggak dar-dedor ya kalau mau mati karena sudah adaptasi ya. Yes. Ya. Gitu. Terus ada apa lagi? Nah, Kak? terus Ima punya ini nih, ini spesial, ini Everfresh Tree. Iya. Tadi aku Everfresh lagi lihat live-nya Kak Ima. Iya, Everfresh Tree ini sebenarnya brandnya Jepang. Jepang. Jadi dia itu kalau di Jepang jadi indoor plant. Anginnya luar biasa. Apa spotnya? Nah, Everfresh Tree ini dia tahan banget di indoor. Tapi di Indonesia tuh belum dikenal gitu. Kayak orang-orang, ini apa sih itu pohon pete gitu kan? Pohon asem kali. Bang Turia gitu, kayak banyak banget miripnya. Iya. Tapi sebenarnya ini bagus banget. Iya. Karena dia bisa dibonsai meliuk-liuk dengan mudah. Dan ini di Ini Singapura bisa maksudnya nggak perlu banyak cahaya berarti. enggak. Oh, Ini kamu simpan di samping sofa di ruang TV pun dia fine-fine aja, cantik banget. Senang banget kalau ngerawat dia. Dan ini tuh kalau di Jepang tuh dia punya kayak filosofinya tinggi, keseimbangan antara alam dan manusia. Oh iya. Aku seneng tuh kayak gini-gini. Iya. Ada filosofi ya tiap Iya. tiap tanaman dan Jadi tiap daerah. kayak disayang gitu. Ini apa sih? Ya teman-teman maaf ya ini kerja di outdoor dan anginnya udah lumayan kencang. Jadi kita sepoi-sepoi ya. Bukan spoil lagi badai. Oke. Iya. Ada apa lagi Kak Ima? Nih ya. Mas Oh ini. baru nyoba. Ini adalah Tanaman salak. salak duar. Itu bener salah. Salak duar. Hati-hati. Dua, oh pendek kan? Iya, ini udah bisa berbuah. Kalau amazing varigata lagi ya. Iya, Tapi semoga bukan ya. nanti. Jadi salak dwarf ini hasil silangan Pagrek Hambali juga, salak Bali dwarf sama salak mawar. Oke. Tadinya salak Bali dwarfnya itu sama dia tuh. sekarang udah manis banget, udah Ini enak pernah banget. berbuah. Yang ini belum berbuah, tapi yang seumuran dia tuh udah bisa berbuah di rumahnya Bu Indri. Biasanya yang berbuah itu yang ditanam tanah langsung. Oh. Tapi seumur ini udah bisa berbuah. Mungkin karena ini kan di pot kali ya. Mungkin gitu ya, ngaruh Ya, ya. mungkin. Tapi menurut aku ini eksotis banget karena kalau lihat durinya, oh my god, so cantik. Jangan berani pegang-pegang. Yes. Pokoknya menurut aku ini eksotis banget dan udah eksotis ada buahnya pula kan. Oke. Cantik. Ya, lanjut. Apa Lanjut. ya? Ima Ada punya apa? oh ini nih. Apa? Ini Dizigoteka. Gizi goteka. Dizigoteka juga sebenarnya di luar negeri itu udah cukup common. Tapi di kita sangat amat jarang. Enggak apa-apa. Iya. Dizigoteka itu saudaranya Saflera atau Wali Songo. Boleh Tapi beda. Wali Songo. Wali Oh, Songo iya. yang kayak Iya, gitu iya, tuh, iya. tapi beda. Benar. Iya, iya. Nih, Jadi Dizigoteka. daunnya juga beda. Ini udah jadi ya? Ini bakal lihat contohnya. panjang sekali dong. Mau lihat. Nah, Dizigoteka Oh, elegantisma tuh. Lihat nasnya nanti naik. Dari Polinesia di mana sih? Wah, Kayu dapat dari mana sih kayak gini? Ini dari kebun mama Kayu ada aku. Hutan Nih ya, semuanya. pokoknya Oke. teman-teman,
Ini salah satu. Ini juga kenapa aku suka karena dia tahan indoor. Oh, indoor. Jadi tanaman seeksotis ini tinggi, udah berliuk-liuk, tahan indoor tuh kayak kita bisa banget create jungle vibes di rumah gitu kan. Oke, Itu. keren. yang di bawahnya Terus apa lagi nih? Terus apalagi ini. Mana-mana. Ini yang di pot-pot emang sengaja udah di pot atau gimana? Udah di pot. bakalan Jadi maksudnya biar lebih premium ya. Oke. Nih, ini ada Brachychiton rupestris. biasanya Brachychiton rupestris ini sebenarnya battle tree dari Queensland yang kita biasa lihat di orang-orang rumah orang kaya, di rumah Raffi Ahmad ya. Bonggolnya montok banget, itu bisa sampai 500 juta sampai 1 miliar. Wow. Ini didatangkan dari Guangzhou yang ekonomisnya sekitar 5 sampai 9 juta. Oke lah, oke. Ada filosofinya juga. Filosofinya wah minor lagi enggak mau nyari dia bisa mikir. Oke. Pokoknya Brachychiton ini Ini size kecil ya? yes, jadi dia tuh memang spesialnya di bonggol. Oh, jadi seninya itu nggak hanya daunnya, tapi mungkin seninya di Memang memang di bonggolnya. bonggolnya, tapi bukan bisa plant kan? Bukan bisa plant. Bukan, tapi mereka senang di treat as a dessert plant. Oke. Gitu. Ya. berarti ada yang salah Gitulah. Ini juga gemas bulu. Iya. Ima tuh suka kaktus-kaktusan, suka aloe-aloe, dikia, bromelia gitu, suka banget karena masih jarang kan yang suka di Indonesia. Iya. Aku suka yang tidak common. Iya. Gitu Ini loh. treatmentnya panas semuanya ya? Panas semua aja Nggak bisa fusan. indoor ya? Bisa. Oh, bisa. Kalau Brachychiton rupestris ini trennya di luar negeri itu indoor plant. Oh. Very beautiful. Itu bedanya. Gitu. Kalau ini memang outdoor ya, papaya variegata dilalap aja. Mana? Oh, aku baru salah fokus ya. Oke, Kak Iman, di sini yang paling apa sih? Ada nggak sih? Sebenarnya baru sansol. Baru sansol. Jadi Yang dibawa ada pulang. di bawah customer tadi Tuh. Dikia Jenis apa sih? jenis Dikia. Diki ya. Dikia ekstervesi. Tinggal anaknya nih tadi yang gedenya. Jadi dia salah satu Dikia yang membelah ke samping. Gitu. Hai, halo. Penuh tangannya. Gitu. Oke. Jadi memang Dikia Nah, lebih Dikia baik ini kelas ya satu dong. udah slow grower. Mana? Ini Kayak nggak ada kelihatan apa-apa. Tanahnya aneh beneran deh. ini Schizobasis. Schizobasis itu tanaman kayak umbi gitu loh. udah tumbuh banget Oh. Jadi dia umbinya bulat Kok sempurna. panjang merambat Dia begitu? akan melebar gitu, tapi gini aja nih ranting-ranting. Dan ini titik-titik bunga. bulan yang Iya, coba ya. biasa Nggak kelihatan. apalah brandnya apa Iya. ya Se- baru di Nggak bisa juga. Nggak bisa juga nggak kelihatan, tapi kelihatan sedikit Gitu lah ya. ya teman-teman pokoknya. Schizobasis ini lucu banget. Nanti dia itu umbinya makin gede, makin lama membelah. Jadi dia Umbinya membelah. membelah. Yes. Oh. Lucu banget. Jadi kayak mirip-mirip Kalau udah habis climbing onion. Dulu tuh banyak ada climbing onion. ini kuat nggak? Jadi teman-teman kalau misalnya suka yang kaktus-kaktus, ini nih yang bentuk-bentuk baru nih. ya Ini karena pertanyaan yang bagus sirnya Bang Songko. seminggu sekali. Nah jadi Oh, kalau iya, terus. gasi apalagi Oke, Kak Iman. panjang Ini itu baiknya kita jangan ngeliat dari santai. acara ini ya. Hmm. Nah, masih oke ya, apa ya Mas ya? target Nah, tapi target kalau siang kesini itu tuh bahaya. apa ya Jadi, kira-kira? taruh Misalnya tempat dulu family yang kah, anak ininya muda kah? agak lembab Sebenarnya Oh, lebih ke ya, family benar, kalau ya. di sini. Oh. Lebih kita paling lebih enak ke orang-orang yang mau batu makan. kolam ikan. Kita Itu yang- ngincernya itu sebenarnya. Nah, taruh ke Karena situ tuh. kita mau cari Jadi akarnya tuh market baru intinya. Iya. Oh, market baru ya. Sehari Ima ada kenal 5 orang baru aja yang akhirnya mau kenal tanaman hias, aku udah senang banget. Karena kan Oke, gitu kalau aja. mulianya Jadi, kan menghijaukan bumi ya, makasih tapi semuanya enggak ya. sih Semoga menghijaukan dompet. tanaman itu Enggak, karena kadang orang tuh kita nggak pernah tahu apakah dia akhirnya akan suka aroid, Terima apakah kasih dia ya. akan Makasih sukanya ya. ferns atau Sore tanaman dan indoor dia butuhnya kebutuhan. gitu. Wah, Tapi I believe semua orang tuh punya kebutuhan tanaman hijau gitu. Oke, satu lagi deh. Wishlistnya Nah, untuk seorang sekarang, Bos. Kak Iman. Apa? Produknya bisa 5 deh, 5. Sofa. Waduh, banyak juga nih. Tiga deh, 3. Oh, cewek. Wishlistnya ternyata masih ada punya wishlist kalau nggak hanya taruh Aduh banyak tanaman. banget. Jadi sebenarnya wishlistnya aku tuh nggak kelihatan Ti. Kenapa? Karena aku tuh nyari yang misalnya kayak ke Jepang kemarin, pasti ada tanaman yang nggak pernah aku lihat, bahkan di internet pun aku nggak ngeh gitu loh.
Tapi kalau soal bicara wishlist, aku tuh sekarang lagi suka bunga gunung. Bunga gunung. Jadi berapa kali Imah naik gunung melihat. Edelweiss gitu? Bukan, mungkin one of them Edelweiss, tapi Imah lebih ke yang gunungnya area hutan. Kalau Edelweiss kan kayak savana gitu ya. Jadi bunga gunung ini setelah aku berapa kali masuk hutan melihat spesies bunga gunung, belum ada di Google. Oke. Jadi kita harus nyari ID-nya itu di buku-buku jurnal, which is very susah ya. Aku kan mohon maaf nih kalau ngelihat buku nggak ada gambarnya langsung liar gitu. Aduh pusing banget gitu, migrain. Oke. Tapi itu yang bikin menarik. Mungkin karena pengen sesuatu yang baru, yang orang lain pun belum tahu. Kita mau publish gitu. Jadi doain aja aku bisa mendapatkan bunga-bunga gunung Indonesia yang bisa kita tampilin di Flowy tahun depan karena belum dibitin ya. Amin. Moga-moga bisa di show ya. Iya. dalam ini ya. Amin amin Oke, amin. gitu aja lah Kak Ima. Aku mau mutar-mutar lagi. Makasih Makasih ya. banyak ya. Iya. Dadah. Dah. Halo. Mas Anton. Pegang. Ayo kita keliling. Kita yang belum lah. Kita belum ke sana deh. Apa Sana ya? udah. Hah? Sana udah. Oh iya, terangin tanaman kamu aja dulu. 400-an lumayan Kita lah. terangin tanaman kamu dulu. Spotlight, iya gak? Oke, ini aku mau ngajuin pertanyaan.